Yohanes Julius Tenaji Agrianto PR. Saya Imam Keuskupan Agung Semarang. Buku ini yang kami tulis mengisahkan tentang sebentuk latihan atau terapi pengolahan diri, bertujuan untuk membuat diri kita sendiri bertumbuh, berubah. Apapun yang kita miliki saat ini, yang kita hayati saat ini, perlu berubah. Karena hidup ditandai dengan perubahan. Dan semoga perubahan yang dialami oleh karena latihan dan terapi ini adalah perubahan menjadi lebih baik, menjadi lebih tangguh. Itulah tujuan dari buku terapi menulis kisah dalam diri. Kenapa menulis? Kenapa kisah? Karena dalam dua hal ini, menulis dan kisah, terkandung jarak. Jarak yang membuat kita bisa melihat diri kita lebih jelas, lebih sadar, lebih fokus. Semua karena jarak. Menulis dan menulis kisah memberi kita jarak. Buku ini menawarkan latihan untuk melihat diri dengan lebih jelas karena jarak. Bagi saya, buku terapi menulis demi ketangguhan dalam diri ini adalah buku yang menarik. Dan ketika mempraktekannya itu sangat-sangat menyenangkan dan sangat-sangat afektif. Kalau buah-buah setelah membaca buku ini kemudian mempraktekannya ada banyak. Yang pertama, dulu saya adalah pribadi yang tidak percaya diri, yang belum bisa menerima diri apa adanya. Tetapi setelah membaca buku ini, saya seperti dituntun untuk semakin mengenali diri sendiri. Apa sih yang menjadi kelebihanku dan apa sih yang menjadi kekuranganku? Yang menjadi kekurangan ini tidak dibuang, tetapi yang menjadi kekurangan ini kemudian direngkuh, kemudian bagaimana ini diarahkan dari hari ke hari menjadi lebih baik. Karena jarak dengan diri kita sendiri, kita jadi tahu apa saja kelebihan kita, apa saja kekurangan kita, sehingga kita bisa tahu mau kemana kita melangkah. Buku ini, latihan ini sudah diterapkan pada banyak pribadi, termasuk ketika saya membuat penelitian disertasi, dan banyak pribadi yang kemudian berubah, berkembang, bertumbuh, terutama murid-murid saya di seminari Mertoyudan ini. Dan saya dan kami ingin membagikan terapi ini, latihan ini pada semakin banyak orang, supaya banyak yang bertumbuh dan berubah, terutama di konteks zaman ini. Kemajuan zaman, era media sosial yang terus berkembang memang sangat memudahkan hidup kita. Dan saya sungguh merasakan perubahan ketika setiap hari menulis ini, buku terapi menulis dalam diri. Ada pertumbuhan dari hari ke hari, semakin bisa melihat diri itu secara lebih positif. Dan kemudian melihat peluang-peluang adanya harapan untuk semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga menjadi pribadi yang semakin bisa percaya diri, semakin bisa menerima diri apa adanya, semakin bisa mencintai, dan akhirnya setelah bisa mencintai diri sendiri kemudian bisa mencintai orang lain, memberikan diri kepada orang lain. Karena itu, melihat betapa pentingnya terapi menulis dalam diri ini, kemudian saya karena ini di sini di Seminari Mertoyudan bertugas sebagai Frater Supamong, mengajari anak-anak untuk menulis refleksi. Saya mencoba untuk mengajak mereka untuk menyadari betapa pentingnya menulis refleksi, bahwa refleksi itu bisa menjadi sarana bagi mereka, para remaja ini yang biasanya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kekhawatiran, perlahan-lahan itu dapat menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang mendalam, bisa berdamai dengan diri sendiri, dan akhirnya bisa bertumbuh menjadi para seminaris yang tangguh, yang memiliki keutamaan di dalam hidup.
mental health itu merupakan isu yang menurut saya cukup sering dibahas gitu, dan saya juga pernah mengalaminya. Salah satunya ketika pengalaman pandemi gitu. Di pandemi kan sekolah-sekolah dipaksa untuk melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dengan PJJ itu awalnya tuh terlihat gampang gitu, cuma duduk natap HP terus belajar dari HP gitu, atau menatap layar atau perangkat elektronik apapun itu yang kita punya. Tetapi ternyata nggak segampang gitu. Kalau kelihatannya gampang, tapi sebenarnya hal itu menguras mental juga. Jadi saya bisa merasakan gimana mental saya terkuras dalam PJJ gitu. Meskipun pelajarannya mungkin lebih sedikit daripada di sekolah, dan waktunya juga lebih sedikit gitu. Kalau misalnya di sekolah mungkin 2 jam, kalau ini cuma 1 jam, tapi tetap terasa gitu di mental, tetap terasa di perasaannya, jadi lebih gampang marah, lebih gampang emosi gitu. Apalagi setelah PJJ itu rasanya mentalnya capek gitu. Apalagi habis itu kan kalau saya di rumah sendiri masih ada urusan di rumah gitu, masih ada entah di rumah disuruh membantu nyapu, nyuci piring, atau sama keluarga ada apa, udah mau harus suruh ngelakuin apa-apa gitu. Jadi ya tentu PJJ merupakan tantangan yang berat bagi saya gitu, dan saya mulai merasakan permasalahan mental di situ. Pengalaman mengenai mental health, tanpa saya sadari saya punya stigma tertentu atau trauma tertentu dengan seseorang yang bermain bola. Entah kenapa kalau saya ketemu dengan orang yang hobinya main bola atau suka main bola itu selalu punya stigma negatif tersendiri gitu. Selalu punya pandangan judgement tertentu terhadap orang itu. Saya sendiri juga dulu tidak pernah menyadari tentang itu. Pokoknya kalau ketemu sama orang yang suka main bola, pikiran saya sudah kacau sendiri gitu. Dan itu juga lalu berdampak kepada relasi saya berkomunitas itu. Saat saya masuk ke seminari, tentunya bertemu dengan beraneka macam teman-teman gitu. Ada yang sukanya main bola juga. Dan saat saya bertemu dengan mereka, saat ngobrol, stigma itu ternyata masih membekas di pikiran saya. Saat saya bertemu mereka, pikiran saya, oh ini orangnya orang jahat ini gitu. Sehingga kalau lagi percakapan ada perkataan tertentu yang mungkin tidak berkenan di hati saya, itu membekasnya lebih lama daripada orang lain, padahal ya sama aja itu sebenarnya gitu. Lalu itu terus berlanjut sampai ya kurang lebih saya menjalani proses formasi di tempat ini selama 2 tahun gitu. Itu terus kalau misalnya ada orang yang bermain bola, wah ini pasti orangnya jahat gitu. Nah, soal mental illness itu adalah permasalahan yang mungkin dapat dirasakan oleh banyak orang gitu. Siapapun dapat terkena karena itu menyangkut soal kejiwaan kita pribadi gitu. Nah, saya sendiri bukan seperti mental illness, tapi saya belajar untuk cara mengendalikan diri, mengendalikan emosi saya tuh melalui terapi psikis dalam diri. Seperti pengalaman saya waktu di Medan Tamtama tahun kedua, di mana di situ saya tuh terpuruk oleh keadaan FJC, dan lalu kemudian masuk kembali seminari dengan hati yang tidak berada di tempat ini, dihadapkan dengan berbagai kegiatan, dan terlebih lagi banyak orang-orang yang saya tuh sebenarnya kurang sukai, baik karena sikapnya ataupun karena dia sering mementingkan diri sendiri atau apa. Tentu saja dengan situasi yang mungkin tuh berat, dan saya sendiri juga ya sulit menjalani karena saya harus menjalaninya dengan hati yang tidak berada di sini gitu. Tapi kemudian melalui terapi psikis dalam diri saya belajar bahwa memang kita tidak dapat mengubah apa yang terjadi di sekitar kita, baik karena orang-orangnya atau apa, tapi kita dapat mengubah cara pandang kita melalui mengambil jarak dari momen-momen kita dan belajar dari momen itu. Contohnya dengan membuat percakapan seperti ketika saya dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, ada tugas-tugas bikin proyek kelompok, dan teman-temannya itu bukan orang yang ingin bekerja gitu. Lalu dia malas-malasan, dan keinginan saya malas-malasan itu juga besar gitu. Tapi kemudian melalui mengambil jarak dan menggambarkan momen itu, saya kemudian
bercakap dengan diri saya sendiri seperti ada dua dalam diri saya, yakni John dan Ben. Saya katakan dalam diri saya, teman-temannya itu pada tidak mau bekerja gitu. Lantas untuk apa saya juga harus mau bekerja? Lalu setelah mikir-mikir saya juga akhirnya di saya tuh kemudian membalas gitu bahwa ya justru kamu yang harus tunjukkan rasa semangat untuk bekerja itu duluan gitu, baru temanmu nanti akan mengikuti gitu. Jadi bukan tunggu temanmu itu untuk jalan dulu baru kamu bekerja, justru apa yang dapat kamu lakukan duluan gitu, baru temanmu itu mau beri kontribusinya pada dirimu gitu, pada pekerjaan yang akan kita lakukan gitu. Lalu juga ketika dihadapi dengan situasi-situasi berat seperti misalnya jadwalnya padat atau tugas-tugas tidak terduga, atau mungkin ketika dihadapkan oleh rasa iri pada orang lain gitu, padahal kita memandang bahwa kita tuh sudah berusaha lebih baik daripada orang itu, tapi ternyata orang yang itu malah lebih mendapat apa yang kita inginkan daripada saya. Nah di situ saya mencoba mengambil jarak untuk tidak langsung iri hati atau cemburu atau dengki atau merasa perjuangan saya itu sia-sia gitu. Lalu saya mencoba membuat percakapan dengan diri saya sendiri. Ya, intinya itu ketika saya bertanya kenapa rasa perjuangan saya itu tidak berguna, dan nyatanya hasilnya malah tidak sebanding gitu. Lalu diri saya akan menjawab, kenapa kamu harus membandingkan hasilmu dengan orang lain gitu? Emang apa yang kamu cari? Bukankah nilai perjuangan itu yang lebih utama daripada hasil apa yang kamu dapat? Nah, dengan melalui percakapan dengan diri saya yang saya lakukan terus-menerus dalam berbagai momen ketidaknyaman dalam hidup ini, nah di situ semakin buat mental saya semakin bertumbuh untuk siap menjalani hidup ini walaupun apapun situasinya gitu. Jadi tidak membiarkan situasi berat yang tidak enak itu merenggut kedamaian diri saya untuk terus tetap berjuang dalam hidup ini. Dengan permasalahan mental itu, saya pun harus menemukan gimana solusinya biar saya bisa menghadapi masalah itu. Salah satu yang saya coba itu adalah dengan menulis gitu. Kalau kata-kata orang tuh, menulis adalah cara kita mengungkapkan diri kita. Jadi saya mencoba menulis, entah menulis di buku atau menulis asal-asalan, mau menulis tentang apapun gitu. Pokoknya perasaan hati saya itu langsung dilakukan itu. Dan awalnya tuh nggak terlalu kelihatan sih. Misalkan awalnya sempat mendapat tantangan juga karena kadang timbul rasa malas dalam menulis gitu. Soalnya mau menulis ini takutnya nanti keterusan, terus tangannya capek gitu, kemeng gitu. Tapi lama-lama ternyata bagi saya menulis tuh bermanfaat gitu. Salah satu dampak yang saya lihat itu adalah saya bisa menemukan hal-hal positif gitu dari menulis. Karena dengan menulis kan adalah salah satu bentuk refleksi gitu. Dari refleksi itu kita melihat peristiwa yang udah kita lalui dan kita belajar mengambil makna dari situ. Entah itu makna negatif atau makna positif gitu. Dan saya mengusahakan untuk mengambil makna yang positif gitu. Karena ya buat apa kita mencari yang negatif gitu. Yang buat apa kita membuat diri susah gitu. Buat apa susah. Ini kita cari yang baik dari cerita-cerita kita, dari pengalaman kita gitu. Dan menulis adalah salah satu cara bagi saya untuk menemukan hal itu, sehingga setidaknya saya sekarang kalau misalnya udah ketemu masalah atau apa gitu, ya udah gitu saya belajar mengambil hal-hal yang positif gitu. Namun itu berubah ketika saya diajari mengenai terapi menulis. Terapi menulis ini saya lakukan dengan mengambil dua tokoh yang fiktif gitu. Karena pada saat kita masih kecil kita terbiasa untuk membuat cerita di pikiran kita tentang misalnya superhero dan penjahatnya gitu. Lalu kemudian saat kita udah dewasa kita kadang melupakan tentang itu. Padahal itu ternyata juga sesuatu yang membantu. Saat saya menulis saya membayangkan ada dua tokoh itu. Lalu dua tokoh ini bercakap-cakap mengenai permasalahan seseorang yang punya stigma terhadap orang yang suka main bola, yang dimana ya saya sendiri itu sebenarnya, cuman saya mengambil sudut pandang orang lain. Dan waktu saya melihat diri saya dari sudut pandang di luar diri saya itu, saya baru menyadari, oh
ternyata selama ini saya punya stigma itu. Dari saya menyadari itu, lalu saya membuat semacam rekonsiliasi, saya membuat semacam perubahan terhadap diri sendiri. Akhirnya saya mengulik lagi, kenapa sih kok bisa saya punya pengalaman sampai berpikir kalau orang yang suka main bola itu jahat. Akhirnya dari saya menuliskan itu, saya bisa mengambil jarak dari pikiran saya sendiri. Lalu saya bisa memprosesnya dan saya bisa mencarikan solusi yang tepat. Sehingga saat saya sudah sadar, oh ternyata selama ini stigma itu tuh omong kosong belaka gitu. Saya sudah bertemu dengan banyak orang yang suka main bola dan ternyata mereka baik-baik saja kepada saya. Ya mungkin dulu saya punya pengalaman tertentu terhadap orang bermain bola yang tindakannya sedikit kasar gitu. Lalu saya tuliskan di situ, dan dari tulisan itu saya sekarang bisa terbebas dari stigma itu dan saya bisa bergaul dengan siapa saja yang saya mau dan tidak pilih-pilih lagi. Betapa penting latihan ini, terapi ini untuk konteks zaman ini. Kemajuan teknologi, kemajuan media sosial memang membuat kita banyak mengalami kemudahan dalam pekerjaan, dalam perekonomian. Tapi juga kita mengalami banyak kerugian, kemerosotan, secara khusus dalam ketangguhan mental. Dalam ketangguhan kita menghadapi masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan hidup. Era yang serba mudah, serba instan, membuat kita tidak begitu tangguh menghadapi serangan-serangan, tekanan-tekanan hidup. Maka terapi ini mengembalikan kita di tengah arus zaman yang begitu memudahkan untuk masuk dalam ketangguhan jiwa, untuk dekat dengan potensi diri kita yang terdalam, yang mestinya mampu menghadapi beban-beban, tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan hidup, termasuk mampu untuk terus bertumbuh berkembang di tengah segala tekanan hidup, beban hidup yang makin hari makin kompleks dan makin tidak mudah. Mari bersama-sama kita membagikan terapi ini pada semakin banyak orang yang kita jumpai. Karena kenyataannya, karena terapi yang menyehatkan psikis kita, kejiwaan kita, juga membantu kesehatan fisik kita. Beberapa pribadi yang menderita kanker, menderita sakit yang ternyata sumbernya adalah kondisi psikis, kejiwaan, bisa menjadi lebih baik, bahkan mengalami kesembuhan berkat terapi menulis kisah dalam diri. Selamat berlatih, semangat bertumbuh, dan berbagi kasih kita lewat membagikan terapi ini, latihan ini pada semakin banyak pribadi.